Halo semuanya, saya akan eh, membahas salah satu topik yang terkait dengan analisis dan desain sistem. Ya. Secara khusus, saya akan membahas mengenai behavioral modeling. Ya, saya coba share screen dulu. Ya, jadi setelah sebelumnya dibahas mengenai requirement analysis, kemudian sudah juga dibahas tentang functional modeling. Kemudian structural modeling, ya. Saat ini adalah saatnya untuk membahas tentang behavioral, ya, behavioral modeling. Nah, tujuan dari pembahasan eh, perkuliahan pada saat ini ya, secara khusus adalah untuk memahami bagaimana domain ataupun aturan-aturan umum yang terkait dengan sequence communication dan juga behavioral state machine eh, diagram itu. Dan setelah memahami aturan-aturan yang ada, maka kita akan belajar bagaimana proses untuk membuat, ya, proses untuk membuat sequence diagram, communication diagram, behavioral state machine, dan juga growth matrices. Nah, setelah itu maka akan dilakukan pembuatan dari diagram-diagram tersebut dan juga growth matrices, dan kemudian juga akan dipelajari mengenai bagaimana sih hubungan antara behavioral model dengan structural dan functional model. Nah, mungkin penyampaian materi ini tidak bisa berlangsung dalam satu kali video yang disampaikan, tapi mungkin ada lanjutan pembahasannya pada video yang lain gitu. Nah, jadi eh, kita bisa menggunakan bisnis proses dan juga functional model itu untuk menggambarkan functional atau external behavior view dari sistem informasi. Nah, kemudian untuk eh, menggambarkan internal structural, struktur internal atau static view dari sistem informasi, maka digunakanlah structural model. Nah, kalau behavior modeling ini di dalam pembahasannya itu didorong oleh eh, apa? Oleh use case yang belum semuanya eh, apa? Tercover, belum semuanya dijelaskan selama bisnis proses dan juga functional modeling. Nah, sehingga dengan demikian dikatakan bahwa behavioral modeling itu dikatakan sebagai use case driven. Nah, kita akan uh, sekarang fokus pada behavioral model, ya. Jadi behavioral model itu menggambarkan mengenai internal behavior dari sistem. Nah, behavioral model itu dia akan merepresentasikan dari detail bisnis proses yang sudah disampaikan pada use case, ya. Behavioral model itu meliputi interaction diagram, ya. Interaction diagram yaitu di mana interaction diagram itu bisa berupa sequence ataupun communication diagram, dan juga di situ akan ditunjukkan bagaimana objek itu berkolaborasi untuk memberikan fungsionalitas sudah dijelaskan pada use case. Nah, juga behavior model itu juga akan merepresentasikan perubahan pada data, di mana kalau perubahan data atau state atau keadaan data atau ada transisinya nanti juga dijelaskan, itu penjelasannya pada behavioral
state machine. Jadi kalau penjelasannya itu tentang detail dari bisnis proses, maka yang maka penjelasannya menggunakan interaction diagram, yaitu sequence dan communication diagram. Tetapi kalau membahas tentang perubahan data itu akan dilakukan menggunakan behavioral state machine. Nah, saat ini kita akan memfokuskan pada dynamic view dari sistem, ya, bukan bagaimana mengimplementasikan hal itu. Nah, kemudian analis, ya, sistem analis itu biasanya biasanya melihat masalah atau melihat suatu problem yang dihadapi itu sebagai suatu eh, sekumpulan dari use case itu yang didukung oleh sekumpulan objek yang saling berkolaborasi. Jadi bagaimana objek-objek itu sebenarnya kolaborasinya atau komunikasinya itu seperti apa? Nah, itu akan banyak dibahas pada behavioral model ini. Nah, hal ini akan membantu di dalam melakukan pengelolaan dan mendefinisikan mengenai piranti lunak yang akan dibuat. Nah, behavioral model ini akan menggambarkan eh, apa namanya eh, view dari bisnis proses itu setelah adanya objek-objek yang saling berkolaborasi, bagaimana objek itu berinteraksi dan menghasilkan suatu kolaborasi untuk mendukung use case. Nah, kita tahu bahwa internal view itu dari bisnis proses sudah digambarkan pada use case, tapi di sini ada juga pembahasan mengenai interaksi antar objek dan kolaborasi objek yang akan mendukung use case itu. Nah, pembuatan dari behavior model ini adalah merupakan suatu proses yang terjadi secara iteratif, yang terjadi secara terus-menerus, ya, mengalami suatu iterasi, dan bisa juga selama pembuatannya itu ada perubahan di dalam model yang dibuat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang interaction diagram itu. Tadi sudah dikatakan bahwa interaction diagram itu terdiri atau bisa berupa sequence diagram atau communication diagram. Kita akan mulai pembahasan ini, pembahasan tentang interaction diagram itu mengenai diawali dengan pembahasan mengenai objek. Ya. Objek itu adalah instantiation dari kelas, ya. Instantiation itu perwujudan, ya. Jadi kalau kita punya kelas pasien, maka misalnya kita bisa mengatakan Mary Wilson itu adalah instantiation dari kelas pasien itu. Nah, kemudian objek itu, dia itu eh, apa? Dia jadi atau kelas itu adalah memiliki suatu atribut, ya. Jadi atribut dari pasien itu adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian ada operasi. Jadi pertama ada objek yang adalah instantiation dari kelas. Kemudian ada atribut yang adalah karakteristik dari kelas, dan kemudian sekarang ada operasi. Operasi itu adalah behavior dari kelas atau tindakan yang bisa dilakukan oleh suatu objek. Nah, kemudian message itu adalah informasi yang dapat dikirimkan kepada objek untuk memberitahu agar dapat mengeksekusi salah satu dari behaviornya. Ya. Jadi ada objek, ada atribut, ada operasi, ada message. Ya. Nanti kita akan memberikan contoh-contoh yang lebih terperinci. Nah, interaction diagram itu ada dua jenis, yaitu sequence diagram, yang di mana sequence diagram itu akan menekankan pada urutan pesan, dan kemudian
Yang kedua adalah communication diagram yang menekankan pada aliran pesan. Ya, aliran pesannya seperti apa. Nah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, eh, bahwa sequence diagram itu menggambarkan bagaimana objek itu berpartisipasi pada single use case, dan juga kalau pada dynamic model itu eh, akan membahas mengenai sequence dari pesan yang akan diteruskan di antara objek, ya, dan hal ini akan membantu di dalam memahami spesifikasi real time dan juga eh, use case yang kompleks. Nah, kalau apa namanya, generic diagram itu membahas mengenai semua skenario pada use case, tetapi kalau instance diagram itu membahas mengenai single skenario. Nah, kita akan membahas dulu sequence diagram itu eh, apa? Seperti apa sih sequence diagram itu? Pertama akan dibahas mengenai aktor, ya. Aktor itu adalah orang atau sistem yang akan eh, berpartisipasi di dalam sequence dengan mengirimkan atau menerima pesan, dan orang ini dia akan memperoleh benefit dari eh, eksternal atau di dalam sistem itu. Nah, aktor itu akan ditempatkan di dalam bagian atas dari diagram dan eh, digambarkan dalam bentuk eh, default simbol, atau kalau ada non-human actor itu tulisannya adalah dibuatnya tidak gambar orang seperti ini, tapi dalam bentuk kotak yang di dalamnya ada aktor. Kemudian objek, ya. Tadi kan aktor. Nah, objek ini dia akan eh, berpartisipasi di dalam sequence dengan mengirimkan atau menerima pesan dan ditaruh di top dari diagram, bagian atas dari diagram. Kemudian lifeline, lifeline itu membahas tentang life dari suatu objek. Apakah objek itu masih live, masih apa namanya, masih ada atau tidak selama sekuensi itu. Tapi kalau sudah tidak ada, sudah objek itu sudah mati atau objek itu sudah tidak berperan serta lagi dalam sistem, maka kita akan tuliskan sebagai X, ya, di mana eh, objek itu sudah tidak ikut berinteraksi lagi. Kemudian ada namanya apa namanya, kalau tadi lifeline, sekarang execution occurrence, ya. Dia akan menggambarkan ketika kapan objek itu dikirimkan dan diterima. When an object is sending or uh, receiving message. Jadi kapan objek itu menerima, mengirim dan menerima pesan. Jadi bentuknya adalah uh, rectangle yang tipis, yang panjang, ya. Nah, kemudian ada message. Message itu adalah informasi yang dikirimkan dari satu objek ke objek lain. Dan kemudian ada return value juga. Nah, objek itu message itu dituliskan dalam bentuk solid arrow, ya. Tetapi kalau return value itu dituliskan dalam bentuk dash arrow, ya. Jadi dalam bentuk garis putus-putus, ya, kalau return value. Kemudian ada guard condition, ya, menyatakan pengujian yang harus dikerjakan sebelum message itu dikirimkan, gitu. Jadi kalau tes itu terpenuhi, kondisi terpenuhi, baru pesan itu baru dikirim. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa objek itu
ada kalanya sudah tidak berfungsi lagi ya. Itu namanya adalah eh, berarti artinya objek itu sudah harus didestruct ya. Jadi ditandai dengan tanda X di mana dia sudah tidak ada lagi. Kemudian ada frame yang mengindikasikan konteks dari sequence diagram. Konteksnya seperti apa? Nah, kemudian untuk menggambarkan sequence diagram itu pertama kali adalah dilakukan dengan membangun konteks, menentukan konteksnya, mengidentifikasi aktor dan objek yang berinteraksi di dalam use case skenario, kemudian mengeset lifeline dari masing-masing objek, kemudian menambahkan message dengan menggambarkan tanda panah, menunjukkan bagaimana message itu diteruskan dari satu objek ke objek lain. Jika diperlukan, maka akan dimasukkan parameter, dan sebenarnya tidak disarankan untuk selalu ada return value, karena apabila sudah jelas prosesnya, message-nya, maka tidak perlu digambarkan return value. Kemudian ditambahkan execution occurrence pada masing-masing objek lifeline. Kemudian divalidasi sequence diagram ya. Bagaimana cara memvalidasinya? Memvalidasinya adalah dengan cara memastikan apakah sequence diagram itu sudah menggambarkan semua step di dalam proses atau belum. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh ya. Salah satu contoh mengenai sequence diagram itu, di mana situasinya ini adalah untuk memperjelas make appointment use case ya. Jadi pertama pasien itu akan merequest appointment, dia akan meminta bahwa dia akan membuat janji. Nah, ketika membuat janji, pasien itu bertemu dengan resepsionis, kemudian resepsionis itu akan eh, mencari data pasien itu, akan mencari data pasien, lalu eh, jika data pasien itu ada, maka akan mencari data bill ya, untuk memungkinkan dilakukan pembayaran. Lalu kemudian eh, apabila terus berlanjut, maka akan dilanjutkan dengan match appointment ya, proses untuk melakukan proses appointment. Kalau misal itu berhasil, maka juga akan dilakukan create appointment ya. Uh, Sorry, tapi sebelum itu, setelah look up bill ini, pertama resepsionis akan menanyakan dulu ya, setelah look up bill sini, maka resepsionis akan menanyakan dulu ke pasien apakah ini apa akan dilakukan appointment baru atau cancel, pembatalan atau perubahan, dan juga akan ditentukan kapan dilakukan appointment itu. Nah, setelah sudah selesai resepsionis memperoleh informasi dari pasien, maka akan dilakukan appointment, akan dibuat suatu appointment. Itu adalah contoh dari sequence diagram. Nah, pada video berikutnya kita akan membahas tentang communication diagram, tapi sementara pembahasan tentang sequence diagram sudah selesai. Terima kasih.